Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, saya dari kelompok 4 mata kuliah Psikologi Konseling, di mana dosen pengampunya adalah Bapak Rici Cardo MPD Kons. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang pendekatan pengenalan kondisi klien dalam konseling terapeutik, di mana kami mengkaji 3 aspek, diantaranya 1. Orientasi pendekatan psikodinamika, 2. Orientasi pendekatan teori self, 3. Orientasi pendekatan fenomenologi. Baiklah, pada kesempatan kali ini sebelum kami memulai pemaparan materinya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok, diantaranya saya sendiri sebagai moderator Yolanda Amarta dengan IPM 2202060050 dan rekan saya Feby Jonia dengan IPM 2202060051. Berikutnya ada Yohana Francisca Sabagalet dengan IPM 2202060049 dan ada Novriadi Rahmat Zon dengan IPM 2202060048. Baiklah teman-teman semuanya, selamat menyaksikan video kami. Check it out! Pendekatan psikodinamika adalah sebuah orientasi dalam psikologi yang berfokus pada pemahaman bagaimana pikiran bawah sadar, pengalaman masa lalu, dan dinamika internal seseorang mempengaruhi perilaku serta fungsi mental saat ini. Orientasi ini berasal dari teori psikoanalisis yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan telah berkembang dengan berbagai cabang dan modifikasi. Beberapa konsep utama dalam pendekatan psikodinamika meliputi 1. Pikiran bawah sadar. Banyak dari perilaku dan emosi kita dipengaruhi oleh proses-proses yang tidak disadari. Pikiran bawah sadar menyimpan ingatan, konflik, dan dorongan yang tidak selalu didasari tetapi mempengaruhi tindakan kita. 2. Konflik internal. Individu seringkali menghadapi konflik antara berbagai dorongan, hasrat, dan nilai yang saling bertentangan. Pendekatan psikodinamika berfokus pada bagaimana konflik ini yang sering tidak disadari berdampak pada emosi dan perilaku seseorang. 3. Pengalaman masa kanak-kanak. Pengalaman di masa kanak-kanak, terutama interaksi dengan orang tua dan lingkungan awal, dianggap sangat penting dalam membentuk kepribadian dan pola pikir seseorang. 4. Mekanisme pertahanan. Ini adalah strategi psikologis yang digunakan oleh individu untuk melindungi diri dari rasa sakit emosional atau kecemasan yang disebabkan oleh konflik internal atau tekanan. Contoh adalah represi, proyeksi, dan rasionalisasi. 5. Transferensi dan kontratransferensi. Dalam terapi psikodinamik, transferensi merujuk pada kecenderungan pasien untuk mentransfer perasaan atau reaksi yang mereka miliki terhadap orang-orang dari masa lalu mereka ke terapis. Kontratransferensi adalah reaksi terapis terhadap transferensi pasien. Orientasi pendekatan teori self merujuk pada teori-teori yang berfokus pada perkembangan, pemahaman, dan fungsi diri atau self dalam psikologi. Teori self membantu menjelaskan bagaimana individu melihat, memahami, dan memproses identitas, peran, serta pengalamannya. Ada beberapa orientasi pendekatan dalam teori self. Yang pertama, teori diri Carl Rogers berfokus pada konsep diri atau self-concept yang meliputi pandangan seseorang tentang dirinya sendiri dan nilai yang dia pegang. Rogers menekankan bahwa individu memiliki dorongan untuk mencapai aktualisasi diri, yaitu potensi penuh mereka sebagai manusia. Self-concept adalah pandangan seseorang tentang diri mereka sendiri yang dibentuk melalui pengalaman. Kongruensi dan inkongruensi. Kongruensi terjadi ketika pengalaman seseorang selaras dan self-concept mereka, sementara inkongruensi mengacu pada ketidaksesuaian antara pengalaman dan self-concept. Aktualisasi diri adalah proses mencapai potensi penuh individu. Yang kedua, teori self-determination atau teori penentuan diri. Teori ini dikembangkan oleh Edward Deci dan Richard Ryan dan menekankan pada motivasi intrinsik dan kebutuhan dasar manusia seperti autonomi, kompetensi, dan hubungan sosial. Menurut teori ini, individu akan mengalami kesejahteraan psikologis yang lebih baik jika kebutuhan dasar ini terpenuhi.
Autonomi adalah keinginan untuk merasa bebas dalam membuat pilihan. Kompetensi, perasaan mampu dan efektif dalam mengendalikan lingkungan sosial, kebutuhan untuk merasa terhubung dengan orang lain. Yang ketiga, teori self-efficacy atau efikasi diri oleh Albert Bandura adalah keyakinan individu tentang kemampuan mereka untuk menyelesaikan tugas tertentu. Bandura mengemukakan bahwa keyakinan ini sangat mempengaruhi cara seseorang berperilaku, menghadapi tantangan dan mencapai tujuan. Efikasi diri tinggi. Orang dengan efikasi diri tinggi cenderung memiliki motivasi dan ketekunan yang lebih besar dalam menghadapi tantangan. Efikasi diri rendah, sebaliknya orang dalam efikasi diri rendah merasa cemas atau tidak mampu. Yang keempat, teori self-concept atau konsep diri, merujuk pada persepsi seseorang terhadap diri mereka sendiri yang dipengaruhi oleh pengalaman hidup dan interaksi sosial. Konsep diri meliputi berbagai aspek seperti identitas sosial, penilaian diri, dan peran yang dimainkan dalam masyarakat. Dimensi diri, self-concept mencakup dimensi seperti citra tubuh, identitas diri, dan hubungan sosial. Evaluasi diri, bagaimana seseorang menilai dirinya sendiri baik secara positif maupun negatif. Dan yang terakhir, teori self-regulation atau regulasi diri, mengacu pada kemampuan seseorang untuk mengontrol perilaku, emosi, dan pikiran mereka dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Regulasi diri yang baik memungkinkan individu untuk menunda kepuasan, mengatasi distraksi, dan tetap fokus pada tujuan jangka panjang. Pengaturan emosi, kemampuan untuk mengelola emosi secara adaptif, kontrol impuls, mengendalikan dorongan untuk bertindak impulsif. Pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi adalah teknik analisis data kualitatif yang bertujuan untuk memahami pengalaman manusia dari sudut pandang subjektif. Pendekatan ini berorientasi pada beberapa hal, yaitu 1. Mempelajari dan memahami gejala keagamaan sebagaimana adanya. Maksudnya adalah pendekatan fenomenologi berfokus pada pemahaman pengalaman keagamaan dari perspektif individu, tanpa pengaruh asumsi eksternal. Yang kedua, mengungkap kesamaan makna yang menjadi esensi dari suatu konsep. Maksudnya, pendekatan fenomenologi berusaha mengidentifikasi dan memahami makna inti atau esensi dari pengalaman yang berbeda. Yang ketiga, menggali kesadaran terdalam para subjek mengenai pengalaman dalam suatu peristiwa. Maksudnya adalah fenomenologi bertujuan untuk memahami pengalaman subjek secara mendalam dengan menggali aspek-aspek kesadaran mereka yang terdalam. Hal ini melibatkan pemahaman terhadap pikiran, emosi, dan refleksi yang dirasakan oleh individu dalam menghadapi peristiwa tertentu. Yang terakhir yaitu mempelajari bagaimana individu secara subjektif merasakan pengalaman dan memberikan makna dari fenomena tersebut, di mana pendekatan ini menekankan pada perspektif subjektif, yaitu bagaimana individu merasakan dan mengartikan pengalaman mereka. Dalam fenomenologi, pengalaman tidak hanya dilihat sebagai sesuatu yang terjadi pada seseorang, tetapi bagaimana individu memberikan arti dan nilai pada pengalaman tersebut. Alfred Schott adalah seorang filsuf dan sosiolog Austria yang memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan fenomenologi sosial. Dia memperluas gagasan Edmund Husserl tentang fenomenologi ke dalam domain sosial. Dasar fenomenologi sosial menurut Schott meliputi beberapa konsep utama. 1. Konstruksi realitas sosial. Schott menekankan bahwa realitas sosial dibangun melalui interaksi antara individu dalam kehidupan sehari-hari. Dia memperkenalkan konsep konstruksi realitas sosial untuk menjelaskan bagaimana individu menggunakan pengalaman subjektif mereka untuk memberi arti pada dunia sosial. 2. Tipe-tipe pengalaman sosial. Schott mengidentifikasi 3 jenis pengalaman sosial yang berbeda. Di antaranya pengalaman yang langsung, pengalaman dipertimbangkan, dan pengalaman sehari-hari. Pengalaman langsung adalah pengalaman langsung yang terjadi saat individu terlibat dalam interaksi sosial. Pengalaman dipertimbangkan adalah refleksi atau interpretasi yang dibuat individu tentang pengalaman langsung tersebut. Pengalaman sehari-hari adalah
cara individu menginterpretasikan dan memberikan arti pada dunia sekitar mereka dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, relevansi sosial. Scott menyoroti pentingnya relevansi sosial. Dalam tindakan individu ini merujuk pada cara individu membuat pilihan tentang tindakan mereka berdasarkan pemahaman mereka tentang norma, nilai, dan harapan sosial. Keempat, umum dan tipe-tipe ideal. Scott membedakan antara umum atau general dan tipe-tipe ideal dalam memahami realitas sosial. Umum merujuk pada pola-pola umum atau kategori yang ditemukan dalam interaksi sosial. Sedangkan tipe-tipe ideal adalah konsep abstrak tentang perilaku yang ideal atau harapan dalam masyarakat. Dengan menggabungkan gagasan-gagasan ini, Scott menciptakan kerangka kerja fenomenologi sosial yang membantu dalam memahami bagaimana individu membangun realitas sosial mereka dan memberi arti pada interaksi sosial mereka dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, itulah hasil dari penayangan video kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan kami dari kelompok 4, mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.